Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Wa ba'd. Wallahu anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Linwasil darsana min kitab Kashfis Satir wa huwa syarhun liqamitratun nadhir. Sekarang kita masuk halaman ke 138. Halaman 138 di pembahasan jenis yang kedua dari jenis-jenis al-qiyas al-iqtirani, yaitu al-iqtirani asy-syarti. Baik. Jadi kita sedang membahas tentang apa di sini? Kita sedang membahas mustalahat usuliyah ya mantiqiyah yang keempat, yaitu al-qiyas al-mantiqi. Jadi kita katakan bahwasanya al-qiyas al-mantiqi itu al-qiyas al-mantiqi itu memiliki dua jenis. Setelah kita sebutkan pengertian al-qiyas al-mantiqi, kita sebutkan apa dua jenis dari al-qiyas al-mantiqi. Qiyas yang pertama namanya qiyas al-mantiqi al-istisnai, dan qiyas yang kedua namanya qiyas al-mantiqi al-iqtirani. Baik. Jadi setelah kita membahas al-qiyas al-mantiqi al-istisnai, sudah kita bahas beserta kemudian malfudhuh kemarin sudah kita lompat, itu tidak kita bahas. Maka sekarang kita akan ambil jenis yang kedua dari qiyas al-mantiqi, yaitu qiyas asy-syarti, qiyas al-iqtirani asy-syarti. Baik. Apa al-qiyas al-iqtirani asy-syarti? Wa huwa qiyasun murakkabun min qadaya syartiyyah muttasilah aw munfasilah. Sesuai dengan namanya, dia adalah iqtirani syarti. Kembali ke pengertian al-qiyas al-iqtirani dulu. Al-qiyas al-iqtirani itu pengertiannya adalah dia tidak disebutkan di dalamnya natijah. Ya, itu dia. Nah, berarti kalau dia tidak disebutkan di dalamnya natijah al-iqtirani, kemudian asy-syarti, berarti dia berbentuk syarti, qadaya syartiyah. Berarti dia berbentuk qadaya syartiyah dan tidak disebutkan natijahnya. Contohnya kullama kana hadza syai'u insanan fa huwa hayawan wa kullu hayawanin imma abyad au aswad. Nah, tidak ada natijah di sini. Natijahnya di bawah disebutkan dipisah, yaitu kullama kana hadza syai'un insanan fa huwa imma abyad au aswad. Baik. Nah, jadi yang seperti ini namanya iqtirani syarti. Iqtirani dari sisi tidak disebutkan natijahnya, syarti dari sisi ada syartiyahnya itu kullama. Baik. Contoh yang lain misalkan kullama kana hadza dalilan fa huwa mahallun nadhar wa kullama makana mahallun nadhar fa huwa imma maqtu'un bihi aw madnunun. Nah, di sini ada syartiyahnya, maka berarti dia namanya al-qiyas asy-syarti. Kemudian tidak disebutkan natijahnya, berarti dia al-qiyas al-iqtirani. Baik. Wa hadzal qiyas laisa matluban fil manhaj, ya. Dan qiyas yang seperti ini laisa matluban fil manhaj. Manhaj di sini maksudnya kitab Raudhah, ya. Tidak disebutkan di dalam kitab Raudhah. Ini bukan jenis qiyas yang akan disebutkan. Jadi tidak akan kita dapati di dalam kitab ini pembahasan tentang qiyas model yang kedua ini. Baik. Kemudian sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, itu poin yang kelima, al-qiyas pembahasan tentang al-istiqra' wa tamtsil. Selesai kita dari pembahasan qiyas. Baik. Untuk mengingatkan kembali kita sedang berada di mana. Jadi di mustalahat usuliyah mantiqiyah ini dari halaman 115 kemarin, ya. Di halaman 115 kemarin kita sudah membahas ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama al-qadiyah, yang kedua al-had, yang ketiga al-burhan, yang keempat al-qiyas. Al-qiyas al-mantiqi. Yang tadi itu adalah akhir dari pembahasan al-qiyas al-mantiqi. Sekarang kita masuk poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima, al-istiqra' wa tamtsil. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan istiqra' dan tamtsil dalam ilmu ushul fikih atau dalam ilmu al-mantiq? Al-istiqra' wa tamtsil la yufidani al-yaqin bal yufidani adh-dhanna. Ini kaidah ini. Istiqra' dan tamtsil itu tidak memberi faedah berupa keyakinan, tapi dia bentuknya adalah adh-dhann. Wa qad ja'alahuma ba'duhum min lawahil qiyas bil usul. Ya, sebagian ulama menjadikan al-istiqra' dengan tamtsil ini bagian dari lawahik. Lawahik artinya sesuatu tambahan dalam pembahasan qiyas bil usul. Ya.
Baik. Kita bahas satu persatu apa itu al-istiqra dan apa itu at-tamsil. Mulai dari al-istiqra. Al-istiqra lughatan at-tatabbu. Yuqalu istaqra'tul asya' ay tatabba'tu afradaha li ma'rifati ahwaliha wa khawasiha. Istiqra itu secara bahasa artinya meneliti atau penelitian. Tatabbu artinya ya terus mengikuti dan meneliti sesuatu. Jadi kalau Anda katakan istaqra'tu asya', yang mana tatabba'tu, ya, saya mengikutinya terus, mengikuti perkembangannya, mengawasinya. Ya, kalau kita meneliti seseorang, kita lihat dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita ikuti terus, kita tatabuk dia terus, ya, untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan kekhususannya. Adapun secara istilah, apa itu istiqra? Ini adalah pengertian dalam ilmu usul fikih. Wa tasaffuhu al-juz'iyat li isbati hukmin kulliyyin laha. Tasaffuh al-juz'iyat. Kita meneliti atau melihat. Tasawuf itu melihat atau memperhatikan bagian-bagian yang parsial. Al-juz'iyat ini bagian-bagian yang parsial. Ya, lima arifati ahwal li isbati hukmin kulliyyin laha, untuk menetapkan hukum yang berlaku secara global. Jadi kalau kita ingin tahu, ya, hukum polpen ini, kita teliti tutupnya dulu, teliti isi tintanya, teliti, ya, badannya, kita teliti cara pakainya dan seterusnya, ya, sehingga hasil penelitian itu nanti kita gunakan untuk menetapkan hukum bagi polpen ini secara keseluruhan, gitu. Nah, jadi ini ibarat kita mempretel motor untuk mencari penyakitnya di mana, gitu kan? Motor rusak, ya, kita nggak tahu kerusakannya di mana, maka kita bongkar kan, ya, kita bongkar, lihat bagiannya satu persatu. Ini namanya tasaffuh al-juz'iyat. Ya, kama idza tasaffahna juz'iyatil hayawan aktsaruha aw jami'aha wa wajadnaha taharraka fakkaha al-asfal hina al-mawt fahkamna bi anna kulla hayawanin yuharriku fakkahu al-asfal hina al-mawt. Misalkan kita, ya, memeriksa bagian-bagian dari tubuh hewan. Kita lihat bahwasanya hewan itu ternyata, ya, taharraka fakkaha al-asfal, ya. Kalau mulut bagian bawahnya bergerak, berarti dia hewan yang mengunyah. Hewan memamah biak bahasa kita, contohnya sapi, ya. Tapi kalau hewan tersebut yang bergerak adalah rahang atasnya, ya, berarti dia adalah hewan yang mangsa buruan seperti singa, gitu, ya. Nah, jadi hewan memamah biak itu hewan yang bergerak maksudnya, contohnya hewan kayak sapi begitu. Ya, maka akhirnya setelah kita meneliti itu, kita simpulkan bahwasanya kullu hayawan yuharriku fakahul asfal hinal madad. Bahwasanya setiap hewan itu menggerakkan bagian bawahnya ketika mengunyah. Ya, madad artinya mengunyah. Tapi akan ada hewan yang tidak mengunyah juga, ya kan, langsung ditelan, gitu, ya, dicabik-cabik. Wa hadza yusama istiqra'an naqisat li annahu wujida kama qalu inna timsah yuharriku fakahul a'la hinal madad. Ya, ada pengecualiannya, ya. Jadi, ya, al-istiqra' itu adalah penelitian yang dengan hasil dari penelitian itu nanti akan membenarkan atau menyalahkan hipotesa yang pertama kita buat, gitu. Nah, maka kalau antum terburu-buru dalam menyimpulkan hanya dengan modal satu kali istiqra' saja, maka itu namanya istiqra' naqis, ya, penelitian yang mandul, penelitian yang masih belum valid. Kenapa? Karena antum baru ngambil satu sampel doang. Ya, penelitian dikatakan benar kan kalau berlaku pada semua kondisi, pada semua sampel kan, gitu. Ya, tapi ternyata ada pengecualian di sini, yaitu timsah. Ternyata timsah itu buaya, itu dia menggerakkan, ya, rahang atasnya ketika mengunyah. Tadi kita katakan semua hewan itu menggerakkan rahang bawah kalau mengunyah. Tapi ternyata buaya menggerakkan rahang atasnya, kayak gitu. Nah, berarti, ya, istiqra' yang kita ucapkan di pertama kali tadi itu adalah istiqra' naqis. Natijanya naqis. Wa hadzal istiqra' naqis la yufidul yaqin bal yufidul dhann li jawazi wujudi juz'iyyin lam yustaqra' aw wujida hukmuhu mukhalifan lima istuqri'a. Nah, makanya dikatakan la yufidul yaqin. Ya, dia yufidul dhann, dia bisa benar bisa salah. Ya, kenapa begitu? Ya, karena memang masih bisa kemungkinan untuk dibantah. Ya, ada kemungkinan dia itu salah dan sebagainya. Kemudian wa naw'tsani istiqra' tam. Lawan dan istiqra' naqis adalah istiqra' tam, wa huwa tasaffuh kullil juz'iyat. Wa huwa yufidul yakin. Kalau dia yufidul yakin dia. Kama fi qaulihim kullu sumukhin buyudin wa kullu udunin waludin, ya. Kullu sumukhin.
Ya. Setiap hewan yang sumuh, ya, bahasa kita sumuh itu uh, punya lubang telinga, gitu ya. Ya, buyutin, ya, telinganya berlubang, gitu ya. Ya. Maka dia adalah hewan yang buyut, hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Ya. Wa kullu udhunin, dan setiap hewan yang punya daun telinga, walud, maka dia akan berkembang biak dengan melahirkan. Jadi maksudnya hewan-hewan yang bertelur, misalkan kita lihat ada daun telinganya enggak? Hewan-hewan yang bertelur nggak ada, ya berlubang gitu aja. Ya, kayak ayam itu kan, burung itu kan dia sumuh namanya. Maka dia hewan-hewan yang bertelur. Ya, tapi kalau uzun, hewan-hewan yang punya telinga, itu dia melahirkan anak dengan cara beranak, ya, berkembang biaknya dengan cara beranak. Ya, contohnya tuh, misalkan ya kambing itu beranak dia, ya, tidak bertelur. Ya, berarti ini nilainya adalah al-yakin, dia harus diterima. Ya. Wa qaluhum, contoh yang lain, kullu jismin mutahayyiz fa hada istiqra' tam lam yakhruj anhu juz'iyyun ma. Tidak ada satupun pengecualian darinya gitu. Kullu jismin mutahayyiz, setiap badan itu, setiap yang punya fisik itu mutahayyiz, ya pasti condong kepada salah satu sifat. Ya, ini berarti istiqra' tam dia. Kenapa dinamakan istiqra' tam? Karena tidak ada bagian yang keluar dari situ, semua masuk. Ya, ada pengecualian illa apa gitu nggak mungkin. Ya, kullu jismin mutahayyiz illa fulan, nggak mungkin gitu. Nah, itu namanya al istiqra'. Kemudian yang kedua ada namanya at-tamsil tadi. At-tamsil itu secara bahasa artinya at-tashbih, mempermisalkan atau menyerupakan. Adapun maknanya secara istilah adalah bayan musyarakati juz'iyyin li juz'iyyin akhar. Ya, penjelasan tentang kesamaan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Ya, ada paketnya. Jadi tamsil itu adalah ketika kita menjelaskan sisi kesamaan antara dua hal A dan B samanya di mana, tetap kesamanya di mana. Nah, itu namanya tamsil. Ya. Liyusbital hukma fil juz'il akhar. Tujuannya adalah untuk menetapkan hukum yang pertama pada hukum yang kedua. Jadi kalau misalkan kita katakan ini ya, sama dengan ini, berarti hukum yang ini sama dengan yang ini. Gitu. Ya. Jadi mirip ya. Ya, kalau ada kemiripan berarti dalam hukum juga mirip. Gitu. Kias, agak mirip dengan kias. Nah, agak mirip kias. Ya, kias itu bahasa lainnya. Ya. Tamsil itu kata misal. Ini misal ini. Au isbatu hukmin fi juz'iyyin li wujudihi fi juz'iyyin akhar li ma'nan mushtarikin bainahuma. Misaluhu yuqal an-nabiz. Nah, contohnya pun sama itu, seperti kias. An-nabiz muskir bahwa haram kal khamr. Ya, cuman beda konteks kalimatnya aja. Jadi kalau at-tamtsil itu pasti pakai adawat tasbih kayak kaf. Ya, kalau khamriyani anal khamr haramun li'illatil iskar wa illah mawjudah bin nabiz fayakunu haraman. Fan nabiz juz'iyyun musyarikun li juz'ain akhar wa huwa al-khamr fal iskar. Wal iskar illatun lil hukmi alladhi huwa al-hurmah. Wal juz'iyul awwal yusamma far'an wa tsani yusamma aslan. Nah, ini kan istilah dalam dalam qiyas. Wa tamsil ya fi haqiqatihi huwal qiyas gitu kan. Ya, at-tamsil fi haqiqatihi huwa al-qiyas indal usuliyin. Hanya saja kan tamsil ini istilah yang paling umum gitu di antara dibandingkan dengan al-qiyas. Ya, tamsil itu dia ya, lebih dipakai, banyak dipakai dalam kitab-kitab al-manatiqah ya, dalam ilmu mantiq. Wa huwa yufidu adzan. Ya, ini memiliki makna adzan la al-yakin, tidak memiliki makna al-yakin. Baik. Wallahu taala alam. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Maka dengan ini berakhirlah kita dari 3 mukaddimah ya yang sudah kita awali, sudah kita mulai pembahasannya dari beberapa pertemuan, dari beberapa bulan yang lalu. Nah, jadi sudah kita sampaikan di awal dulu bahwasanya sebelum kita masuk ke kitab Rawdatun Nadhir ini, kita lebih dahulu akan membahas 3 mukaddimah. Ya, ada mukaddimah yang pertama dulu sudah kita bahas, yaitu tentang mabadi ilmi usulul fiqh. Ya, kemudian mukaddimah yang kedua yaitu at-turuq fi ta'lim kutub usul fikih. Ada apa namanya? Turuq al-mutakallimin, tariqah al-mutakallimin, seterusnya.
Fuqaha, ya, Al-Hanafiyah, ya, kemudian ya muqaddimah yang ketiga itu yaitu muqaddimah mustalahat al-usuliyah. Ya, jadi dengan ini selesailah kita dari 3 muqaddimah tersebut. Nah, dikatakan penulis ini ada catatan di sini penutup dari beliau. Bihada nakunu qad intahayna min al-muqaddimat al-usuliyah ba'da al-manahij al-muqarrarah fi kulliyatay asy-syariah bir-Riyadh wal Qasim. Nah, jadi kitab Rukun Nadir ini dipakai sebagai muqarrar di Fakultas Syariah di Riyadh dan di Qasim, ya, di Universitas di Riyadh dan Universitas di Qasim. Jadi mereka di sana pakai Rukun Nadir atau syarah Kasbus Satir ini, dan mereka diminta untuk memahami muqaddimah usuliyah ini dulu sebelum membahas kitab Rukun Nadir. Waqad dzakartu katsiran min mustalahat al-usuliyah wal usuliyah al-mantiqiyah wa qad la yakunu ba'du hadin al-muqarrar dirasatahu lakin dzukirtu bil istifadah minha inda man yarawna luzuma dirasatiha. Kata Syekh di sini, saya telah menyebutkan banyak sekali dari istilah-istilah dalam usuliyah, ya, dalam ilmu usul saja atau dalam ilmu usul dan mantik sekaligus. Ya, ini kan kita bagi kemarin ya, ada mustalahat usuliyah saja, ada mustalahat usuliyah mantiqiyah. Bukan kata beliau, bisa jadi sebagiannya ya tidak termasuk dalam muqarrar yang akan dipelajari nanti. Ya, jadi sebagian dari istilah-istilah tersebut bisa jadi nggak ada. Ya, contohnya tadi ada apa tadi? Jenis yang kedua tadi yaitu al-qiyas al-mantiqi al-iqtirani, ya. Al-iqtirani itu nggak ada, itu nggak ada dibahas di dalam kitab Rukun Nadir, tapi beliau hanya dzakartu lil istifadah minha. Kata beliau itu saya sebutkan hanya untuk faedah saja, indaman yarawna luzuma dirasataha, bagi mereka yang memang ingin untuk tetap mempelajari ilmu ushul fikih dan mendalaminya. Baik, barulah kemudian insyaallah taala pada kesempatan selanjutnya nanti kita akan masuk ke manhaj dari Rukun Nadir, ya, maqasid ilmu usul tabaan di manhaj Rukun Nadir wa Jumlatul Manadir, yang ditulis oleh Muwaffaq Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, ulama abad ke-6 Hijriah. Jadi barulah nanti di kesempatan selanjutnya kita akan mulai ke pendapat atau tulisan dari Ibnu Qudamah. Jadi kalau kemarin di muqaddimah yang ketiga itu kita belum sama sekali menyentuh ucapan Ibnu Qudamah, masih ucapan dari penulis atau pensyarah kitab Kasbus Satir ini yaitu Syekh Muhammad Siddiqi Al-Burni. Baik, wallahu taala alam, ya, tetap di murojaah muqaddimah tadi, ya, karena tidak mungkin tidak ada faedahnya, karena pasti ada faedahnya bagi mereka yang ingin memahami dan menguasainya, dan akan sangat-sangat membantu antum untuk memahami ya, kitab Rukun Nadir, apalagi juga kitab-kitab yang lainnya nanti dalam tema usul fikih. Wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.